Yang ketiga adalah sedekatun jariyah. Yang kita dapatkan itu kita jadikan dia sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Itulah yang akan menjadi nasibaka minad dunia. Artinya bagian kamu dari dunia, itulah sedekah jariyah yang telah kamu salurkan. Kemudian ingat Allah telah menjelaskan bahwa setiap sedekah, dan alhamdulillah ikhwas sekalian, kita sekarang berada dalam kancah bisnis karena kita mencari uang. Di dalam Al-Quran banyak sekali mengganda-gandakan kebaikan itu adalah yang paling hebat lewat uang. Jadi untuk mengganda-gandakan kebaikan itu adalah lewat uang. Maka itu coba lihat, berhubungan dengan harta, berhubungan dengan kekayaan pengganda-gandaan itu. Tidak ada penggandaan dalam bentuk lain. Penggandaan-gandaan kebaikan, pahala itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kanker. Itu di mana, Pak? Bekasi. Ke Abi di Luar biasa. Jadi Promil, program hamil. ikhwas sekalian, terakhir ya, apa kebaikan apa yang kita berikan? Yaitu daripada hasil yang kita dapatkan yang Allah berikan, yang telah Allah tentukan kepada kita. Karena kita bekerja keras, karena kita berbuat, karena kita berusaha, Allah juga memberikan hasilnya. Tetapi ingat, hasil di dunia ini yang Allah inginkan. Tentu semua orang ketika berbuat sesuatu, pasti yang dituju adalah hasilnya. Maka kita ini, ikhwas sekalian, di dalam berbisnis, ketika kita berbisnis supaya kita dapat uang, kan itu yang kita inginkan, keuntungan. Tidak ada masalah bahwa kita akan menjalankan perdagangan supaya bonus. Kejar bonus itu, kejar uang itu sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, semuanya kita gunakan, ikhwas sekalian, untuk memperbanyak kebaikan kita. Jadi prosesnya, mulai dari niat sudah baik dan melahirkan kebaikan, kemudian dalam prosesnya semuanya baik, yang dijualnya juga baik, kemudian uang yang didapatkannya juga uang yang baik, yaitu halal. Kemudian dia sebarkan kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian ikhwas sekalian, semakin hebat perjuangan kita untuk menghasilkan sesuatu yang kita gunakan untuk kebaikan, maka prosesnya ya semakin tinggi, mulia tujuan kita, sasaran kita untuk mendapatkan sesuatu untuk gunakan kebaikan, maka prosesnya itu semuanya dinilai oleh Allah kebaikan. Itulah sebabnya Allah katakan, tanamkan niat baik, tanamkan niat baik. Maka ada ayat yang itu menjadi tadabbur kita bersama ya. Jadikan tadabbur kita bersama, setiap hari ingat ayat itu. Dan ayat ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Orang yang bergelumur dengan uang, orang yang bergelumur dengan harta kekayaan, orang yang berhubungan dengan masalah duit, masalah jualan, masalah apa? Yaitu ayat. Yang mana ayat ini Allah jelaskan di sela-sela menceritakan kisah Qarun. Qarun yang sombong dengan hartanya. Qarun yang sombong dengan uangnya. Qarun yang sombong dengan emasnya. Qarun yang sombong dengan rumahnya. Qarun yang sombong dengan kendaraannya. Maka dia sombong. Maka itulah sebabnya di akhir cerita Qarun itu, apa pesan Allah kepada kita orang beriman? Sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mencari harta dalam kehidupan ini. Cari uang dalam kehidupan ini. Menjalankan perdagangan dalam uang ini. Karena itu mirip-mirip Qarun kan pekerjaannya. Karena Qarun itu cari uang. Maka ketika Musa minta zakatnya, apa pula urusan kamu, hai Musa, dengan zakat harta saya ini? Ini kan pencarian saya. Ini hasil usaha saya. Ini hasil keringat saya. Auzubillah Qarun. Maka kita tidak boleh diingatkan, Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan seluruh kekayaannya yang begitu dahsyat. Namun di akhir kisah Qarun itu, kita diingatkan Allah, jangan kalian seperti Qarun. Yang Qarun yang mana? Semakin banyak hartanya, semakin sombong. Dan harta ingin dicarinya. Dan Allah berikan untuk menyombongkan dirinya. Maka kalau ada di antara orang, semakin banyak bonusnya, semakin sombong. Sombong itu apa? Dua ciri sombong itu. Pertama sekali, sombong itu adalah, ikhwas sekalian, sombong itu adalah menolak kebenaran. Maka apa? Dia aja yang benar. Kadang-kadang salah, benar juga dia. Astaghfirullahaladzim. Ada orang kalau dia sudah sampai ke level tertentu, dia benar semua. Seolah tak ada salah. Kemudian semua orang salah. Auzubillah. Ketika orang ada kadang-kadang merasa berjasa, semuanya dia benar. Kemudian apa? Orang lain salah. Astaghfirullahaladzim. Ini adalah orang yang punya sifat Qarun.
Qarun sombong, harta banyak, pangkat tinggi, apa semuanya, dia yang benar-benar. Firaun, mana pernah Firaun mengaku apa dia pernah salah? Pokok tidak ada yang salah kalau seandainya orang sudah punya apa namanya Allah berikan nikmat kekuasaan, dia benar semua. Kemudian apa lagi? Semua orang salah. Kemudian kalau Allah berikan duit seperti Qarun, dia semuanya benar, orang lain salah. Musa Nabi, itu yang dikritiknya. Ngapain kamu Musa? Ngapain kamu mengambil harta saya? Minta harta saya, ini pencairan saya. Ikhwas sekalian, semoga kita dilindungi Allah dari sifat ini. Jangan sampai kita seperti Firaun. Semakin tinggi derajat kita, apakan semakin sombong. Kita yang paling benar. Tawadhu. Oleh karena itu, orang yang sukses itu ya, orang yang selalu menerima kritikan, menerima masukan, menerima apa namanya, kemudian juga semakin banyak hartanya, semakin tawadhu dia. Itulah ciri orang yang sukses, semakin banyak kebaikannya. Maka di sini, ikhwas sekalian, apa pesan Allah di ujung kisah Qarun itu? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi apa kata Allah dalam ayat ini? Inilah penutup daripada ikhwas sekalian, apa tausiah saya pada siang hari ini. Allah berpesan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Semua yang kamu cari di dunia ini, jangan cari untuk dunia. Bukan untuk meninggikan dirimu, bukan untuk apa, tapi carilah semuanya untuk akhirat. Membuat kamu menjadi orang yang mulia di sisi Allah, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berakhlak mulia. Dunia yang kamu cari, semakin banyak dunia yang Allah berikan kepada kamu, semakin mulia akhlak kamu sesama manusia, semakin tinggi ibadah kamu kepada Allah, hablum minallah kamu semakin beres. Kemudian hubungan kamu sesama manusia juga semakin membaik. Kemudian semakin tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada sesama orang yang beriman. Kemudian melihatkan sikap-sikap yang baik dan akhlak yang mulia. Maka itu pertama pesan Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari semuanya untuk kampung akhirat. Akhiratlah kampung yang abadi. Untuk mencari kampung akhirat, membekali diri untuk akhirat itu, maka menjadi orang baik, jadikan semuanya untuk kebaikan. Kemudian ikhwas sekalian, apa pesan Allah lagi? Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka jangan lupa, kamu akan mati. Oleh karena itu, yang kamu cari, jangan lupa untuk kamu bawa nanti ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya apa? Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang kamu cari itu jangan capek-capek kamu timbun saja, ataupun kamu jadikan sebagai umpamanya aset-aset saja, tanah yang kamu beli banyak-banyak, kebun yang kamu beli banyak-banyak. Tapi semuanya untuk adalah hanya tidak ada untuk kebaikan, tapi untuk pribadi. Kemudian deposito yang ditumpuk banyak-banyak. Setelah itu ikhwas sekalian, tidak membawakan kebaikan. Tetapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kamu cari itu nanti di dunia ini harus menjadi bagian kamu nanti. Bagaimana caranya? Maka caranya rajin bersedekah, rajin berwakaf. Maka hasil-hasil uang-uang dititipkan Allah kepada kita, wakafkan untuk kita bawa nanti. Itu yang gunanya kita mencari di dunia ini, untuk kita bawa ke akhirat, untuk menjadi bagian diri kita. Mana kalau kita tumpuk banyak-banyak nanti deposito, mati kita, dibagi-bagi oleh ahli waris. Ahli waris belum tentu lagi kemana dia gunakan. Kalau alhamdulillah untuk kebaikan, alhamdulillah. Tetapi kalau seandainya dia gunakan untuk yang lain-lain, berapa banyak orang meninggalkan untuk apa namanya, tapi bukan dia HNI. Kalau HNI alhamdulillah, banyak pelajaran kita lihat orang kaya raya 24 jam mencari harta, terus ditumpuk, mati dia. Setelah itu apa? Berebut ahli warisnya. Setelah itu ahli warisnya ada terlibat narkoba, berjudi, macam-macam. Auzubillah. Oleh karena itu wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian tafsir kedua, jangan kamu lupakan bagian di dunia. Jadi tafsir pertama itu kebanyakan tafsir salaf mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya itu adalah yang kamu cari itu kamu bawa nanti mati. Maka apa dibawa mati? Itulah kata Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila mati seseorang, terputus semua amalannya. Apa yang sisa lagi? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Anak soleh yang dia didik. Maka jadikan ikhwas sekalian usaha kita ini untuk mendidik anak kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi penghafal Quran, menjadi penegak agama, menjadi penyebar kebaikan, penyebar amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Itu ini menjadi simpanan kita. Yang ketiga adalah sedekatun jariyah.
yang kita dapatkan itu kita jadikan dia sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Itulah yang akan menjadi nasibaka minad dunia. Artinya bagian kamu dari dunia, itulah sedekah jariyah yang telah kamu salurkan. Kemudian ingat Allah telah menjelaskan bahwa setiap sedekah, dan alhamdulillah ikhwas sekalian, kita sekarang berada dalam kancah bisnis karena kita mencari uang. Di dalam Al-Quran banyak sekali mengganda-gandakan kebaikan itu adalah yang paling hebat lewat uang. Jadi untuk mengganda-gandakan kebaikan itu adalah lewat uang. Maka itu coba lihat, berhubungan dengan harta, berhubungan dengan kekayaan pengganda-gandaan itu. Tidak ada penggandaan dalam bentuk lain. Penggandaan-gandaan kebaikan, pahala itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian, adalah itu dengan cara harta. Maka apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli mi'atu habbah. Jadi di sini satu biji ibaratnya melahirkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, 7 tangkai. Setiap tangkai itu nanti 7 tangkai itu melahirkan yakni sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 100 biji menjadi 700. Artinya diganda-gandakan kebaikannya menjadi 700 kali lipat. Itu kalau seandainya kita sedekahkan. Kemudian dalam sedekah lain juga apa? Allah katakan adha'afan katsira. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang mau mengutangkan Allah, memberikan piutang kepada Allah, maka Allah akan ganda-gandakan, membayar kepadanya dengan adha'afan katsira, ganda yang sangat banyak sekali. Lewat apa? Yaitu lewat harta, lewat sedekah, lewat zakat, kemudian lewat wakaf, kemudian lewat pemberian kita dalam menegakkan, karena seluruhnya butuh harta. Pendidikan yang kita bangun butuh harta, kemudian ekonomi kita bangun butuh harta, kemudian perjuangan di jalan Allah butuh harta, dakwah butuh harta. Maka seluruhnya kalau kita infakkan, fayudha'ifahu adha'afan katsira. Kemudian ikhwas sekalian, itu di dalam sedekah kita. Kemudian juga apabila kita gunakan untuk amal-amal yang Allah ganda-gandakan pahala kita, kebaikan kita, seperti apa? Kita jadikan untuk umrah, kita jadikan untuk haji, kita jadikan untuk menyantuni anak yatim, kita jadikan untuk menyayangi orang miskin. Dan yang lebih hebat lagi adalah membuka peluang pekerjaan untuk orang lain. Kemudian juga membuat kebaikan, maka kebaikan yang paling disenangi oleh Allah, amalan yang paling disenangi oleh Allah, kita kita amalkan adalah memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Maka kita ketika membuka peluang pekerjaan dalam berbisnis, mengajak mitra-mitra kita, membangun jaringan-jaringan kita, lalu mereka dari menganggur menjadi orang bekerja, orang yang tidak ada punya pendapatan menjadi orang punya pendapatan. Setelah itu kita berikan sebagai upline seluruh pendidikan, pelatihan, kemudian pengawasan, training, semuanya kita berikan. Maka ini adalah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ilmu yang kita berikan kepada mereka, maka top leader itu kebaikannya luar biasa. Karena dia mengajarkan satu tingkat. Nanti dia mengajarkan lagi ilmu, berkembang, dan semuanya berujung kepada kebaikan. Oleh karena itu, kebaikan itu ikhwas sekalian akan kita terima, dan begitulah. Maka sekali lagi bahwa kita di dalam HN ini adalah membangun bisnis berujung kepada uang, kepada harta, maka harta itulah amalan, sarana amalan yang bisa kita dengan harta itu melipat gandakan kebaikan kita, baik ketika kita hidup di dunia dan juga pahala dan kebaikan kita di sisi Allah.